sangga dan juga bukan akan jasamu yang telah engkau sumbangkan demi kasih sayangmu untuk umat Buddha tercinta. Walau lelah dan derita, tak menjadi alasan kau tetap perjuangkan bahagia bersama. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah salam di dalam Dharma, salam rakyat dan kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengirim doa pelimpahan jasa yang kita tujukan untuk melapangkan jalan Ibu Almarhumah Ibu Agustina Fong. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, dengan dukungan doa dan dukungan persembahan-persembahan sebagai simbol penghormatan kepada arwah beliau, akan memberikan kekuatan melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang berbahagia, alam surgawi, sesuai dengan harapan keluarga dan juga tentunya harapan kita semua. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberikan doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci. Dibuka buku Puja Bakti, buku Parita halaman 18. Halaman 18 sampai 20. Sudah, kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan telah kembali ke rumahnya sendiri. Mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat telah diterangkan, ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai.
Marilah kita mengawali pembacaan doa-doa suci yang kita tujukan untuk Ibu almarhumah Ibu Agustina Fom. Semoga benar-benar membantu perjalanan beliau menuju alam yang lebih berbahagia lagi. Dibuka buku Puja Bakti halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing untuk menyatakan pelindungan kepada Sang Pelindung utama dan sejati bagi semua makhluk hidup dengan pernyataan tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Marilah kita meluhurkan keluhuran kebajikan Buddhang Sati bait pertama bersama-sama. Ite pesa bhagava arahang sama sambuddha wicacarana sampanna sugato loka widu anuttara purisa dhamma sarati sata diwa manusanang buddha bhagava. Halaman 7. Meluhurkan keluhuran atau kebajikan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Vedim Tapo Vinyohi. Halaman 9. Keluhuran Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Ojo patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Naya patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Same cipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidang catari purisa yogani atta purisa bukala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneo pahuneo dagineo anjali karaneo anyutarang punyaketang lokasan. Halaman 24. Marilah kita baca mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian, yang merupakan pesan moral yang akan memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan
untuk segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan, untuk segera menyadari berjalannya proses kematian karena hukum ketidakkekalan dan siapapun akan mengalaminya. Kita baca syair seumpama gunung, halaman 24. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia kita baca bersama-sama. Ia yang yakin pada tata kata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama-sama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari karma buruk, kesulitan dan rintangan dan maupun penyakit. Dibuka halaman 32, syair untuk kebahagiaan sanak keluarga yang ditinggalkan. 32 kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan,
Semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali sabda Buddha. Beliau pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhumah Ibu Agustina Fong pernah dilahirkan, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses kudrati yang akan dialami oleh setiap makhluk yang pernah dilahirkan, pasti akan mengalami kematian. Semoga Ibu almarhumah segera menyadari bahwa tubuh jasmaninya maupun apa yang pernah dipunyainya berkenan melepaskanlah, untuk melepaskan diri dari segala belenggu dan kemelekatan materi keluarga, sehingga berkenan mengambil dengan bebas mengambil kelahiran sesuai dengan jasa-jasa bajik yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara sebanyak 3 kali. Mohon saya memercikan air di tempat abu. Anicca wata sangkara jantim tesang wopasamo sokong anicca wata sangkara Daminom upacitva nirojantim tesang upasamo sokong anicca wata sangkaram upadawaya daminom upacitva nirojantim tesang wopasamo sokong. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk kita renungkan, untuk menyadarkan kepada kita, untuk memberikan kekuatan mental kita untuk tabah, untuk segera menerima kematian dari orang yang kita cintai. Marilah dalam sikap hening, sikap meditasi, kita akan bersama-sama kembali menerima wejangan Sang Buddha yang nantinya juga berguna, bermanfaat bagi kita semua. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang luka penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur.
Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri dan memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disegerap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini kami bersama keluarga yang ditinggalkan dari almarhumah Ibu Agustina Fong mengirim doa pelimpahan jasa dan sebagai ungkapan bakti dan hormat memberikan saji-sajian buah yang terpilih, makan yang terpilih sebagai tanda bakti dan hormat kepada Ibu almarhumah ketika masih hidup. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, dengan kekuatan berkah-Mu dan pelindungan-Mu, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam oleh beliau semasa hidupnya, dan juga doa restu dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir dalam doa-doa selama ini. Apabila saat ini arwah dari Ibu Agustina Fong belum mengalami kelahiran di alam surgawi, semoga apa yang kami lakukan sebuah ikhtiar untuk melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, beliau selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan, untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, memberikan penghormatan kepada orang tua kita bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa menyatakan bakti dan hormat melalui bermacam-macam cara yang lazim, yang biasa kita lakukan ketika kita masih bisa bertemu, berkumpul. Antara lain, ketika kita punya makanan enak, kita mengirim, kita membelikan makanan untuk orang tua kita. Ketika kita punya uang, kita bisa membelikan pakaian. Ketika kita punya uang, kita pun bisa mengajak orang tua kita berrekreasi, jalan-jalan di tempat-tempat yang nyaman, yang menyenangkan. Itu adalah cara-cara kita memperhatikan, cara-cara kita membalas budi kepada orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, yaitu dengan mengajak, menyenangkan mereka. Namun setelah orang tua kita meninggal, orang yang telah berjasa itu meninggal, bukan berarti kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat. Kalau ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa merawat raganya, badannya, fisiknya. Setelah orang tua kita meninggal, kita masih tetap bisa merawat sukmanya atau arwahnya.
Bagaimana merawat arwah atau sukmanya? Di kalangan umat Buddha kita mengenal istilah pelimpahan jasa atau pati dana. Berdana, memberi kepada orang yang sudah mati. Memberi kepada orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Bukan memberi secara fisik, kita kasih makanan, kita kasih pakaian, kita kasih uang. Namun dalam bentuk lain, yaitu pelimpahan jasa. Kita bisa berbuat bajik atas nama leluhur-leluhur yang telah tiada. Kebajikan-kebajikan yang kita tanam atas nama leluhur-leluhur akan membantu perjalanan, akan mengkondisikan leluhur mempunyai kondisi batin yang gembira, yang bahagia, yang memungkinkan lagi mendorong leluhur kita untuk terlahir di alam yang berbahagia. Kadang-kadang kita sebagai ahli waris, sebagai anak bertanya-tanya, kelahiran seperti apa orang tua kita, leluhur kita setelah mati. Kita cemas, kita khawatir, jangan-jangan leluhurku, orang tuaku, ibuku, mamaku itu terlahir di alam menderita. Kita sebagai umat beragama tentunya tidak perlu terlalu cemas dan khawatir. Saya yakin semasa hidupnya beliau telah banyak melakukan kebajikan-kebajikan sebagai seorang tua, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, maupun dalam kondisi-kondisi posisi apapun telah banyak melakukan kebajikan-kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Kebajikan-kebajikan yang dilakukan beliau melalui 3 saluran pikiran, ucapan, dan tindakan itulah satu bekal yang luar biasa yang akan menentukan kelahiran-kelahiran berikutnya. Yakinlah bekal itu telah dikumpulkan, yakinlah bekal itu telah memadai. Didukung kita memberikan doa, memberikan pelimpahan jasa ini, pasti akan mampu melapangkan jalan arwah belum menuju alam yang berbahagia. Kita ucapkan selamat jalan, semoga benar-benar dengan ikhtiar, dengan usaha secara maksimal dari keluarga dan juga kebajikan yang dikumpulkan, dan juga belas kasih dan pelindungan dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Keinginan, harapan leluhur kita, Ibu Almarhumah Agustina terlahir di alam yang berbahagia akan menjadi kenyataan. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita pelimpahkan jasa dengan dibuka buku halaman 33 dan 34. Nanti disebutkan Almarhumah Ibu Agustina Fong ya, 34, 30, 33, 34. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih Almarhumah Ibu Agustina Wong. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih Almarhumah Ibu Agustina Wong. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pala para bodhisattva, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian,
Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semua kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Satu, satu, satu. Demikianlah pemanjatan doa dalam rangka doa yang ke-14 hari ya. 14 hari Ibu Agustina Fong, semoga benar-benar